Shalom saudara, kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, kasih karunia itu bukan hanya sebuah pengajaran, bukan hanya sebuah doktrin, atau hanya sebuah teori. Lalu, apakah kasih karunia itu? Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ada dua penekanan dalam dua frase ini. Yang pertama adalah kata hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kata diberikan itu memiliki makna bahwa sesuatu yang diberikan itu bukan berasal dari orang yang memberikannya. Itu sesuatu yang terpisah. Hukum Taurat bukan berasal dari Musa. Musa itu bukan hukum Taurat. Saudaraku, saya bisa mengirimkan DVD kepada Anda tanpa saya harus berjumpa dengan Anda. Karena DVD itu bukan bagian daripada saya. DVD itu bukan saya. Sebaliknya, di frase yang kedua adalah kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kata datang oleh itu memiliki makna bahwa sesuatu yang diberikan itu bagian daripada dirinya. Artinya adalah kasih karunia dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yesus itulah sang kasih karunia dan kebenaran itu. Haleluya. Lalu apakah kasih karunia itu adalah surat izin untuk berbuat dosa? Apakah kita bisa berpikir, oh ya udah karena kita hidup dalam kasih karunia, kita berbuat dosa saja. Karena kan ada kasih karunia. Nah, seperti itu. Tentunya bukan seperti itu, saudara. Di dalam Titus 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi di ayat ini sangat jelas sekali bahwa kasih karunia yang adalah Yesus itu sendiri justru akan membawa kita hidup adil, hidup bijaksana, hidup beribadah, hidup meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Haleluya. Jadi jangan curiga dengan kasih karunia. Karena ketika kita curiga dengan kasih karunia, sebenarnya kita sedang curiga kepada sang kasih karunia itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara, kasih karunia itu bukan sebuah pengajaran saja, atau bukan sebuah doktrin, atau hanya teori. Tapi kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah sang kasih karunia. Haleluya.